Sistem pembelajaran jarak jauh yang menimbulkan banyak kendala membuat beberapa sekolah sudah mulai melakukan belajar secara tatap muka atau belajar di dalam ruang kelas sekolah. Seperti yang dilakukan 6 siswa di SD Negeri 57 Palembang, harus menjalankan belajar secara tatap muka atau belajar di dalam ruang kelas sekolah. Hal ini karena siswa tersebut tidak memiliki smartphone dan termasuk dalam keluarga yang kurang mampu. Keenam siswa tersebut memiliki kendala fasilitas, khususnya karena tidak memiliki handphone dan termasuk dalam keluarga yang tidak mampu. Sehingga pihak sekolah pun mempersilahkan para wali kelas untuk mengajar siswa tersebut agar tetap bisa mengikuti pembelajaran dan mereka tidak ketinggalan materi. Para wali kelas untuk memanggil anak tersebut ke sekolah. Kita panggil ke sekolah ini supaya untuk langsung tatap muka dengan guru. Supaya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar ini di SD. Nah, kebenaran ada beberapa siswa kami panggil, alhamdulillah datang ke sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang diantar oleh orang tua. Kebenaran memang anak-anak tersebut ini memang tidak ngertinya, termasuk orang-orang yang kurang mampu. Orang tua yang kurang mampu itu tidak mempunyai HP, tidak mau kota, apalagi nak beli HP, beli beras sebaik, jadi salah nak makan baik kami salah. Nah, anak-anak ini kami dari pihak sekolah kami utamakan. Untuk sistem pembelajaran para siswa tersebut dengan harus menjalankan belajar secara tatap muka di sekolah, tentu harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan untuk waktu pertemuan pun dibatasi dan hanya berlangsung sejak pukul 8 hingga 9 pagi. Dan aturan pertemuan hanya 1 kali dalam 1 minggu. Para guru berharap agar pandemi ini cepat berlalu sehingga anak-anak dapat kembali bersekolah dengan normal. Harus menerapkan protokol kesehatan dulu. Dia harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang datang ke sekolah ini anak yang bermasalah tidak punya HP, ada HP dia tidak ada yang kamera, HP yang masih lama. Jadi atas persetujuan orang tua dari mereka minta sama kita untuk tatap muka atau minta tugas dengan kita seminggu sekali. Untuk aturan jamnya sendiri, pas waktu mereka datang sampai berapa lama? Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, kita atur dari jam 8 sampai jam 9. Semoga pandemi ini cepat berlalu, anak-anak bisa sekolah karena mereka juga, orang tua juga mengharapkan cepat sekolah seperti biasa. Di saat sejumlah siswa di Kota Palembang belum bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka karena masih adanya pandemi COVID-19, di Kabupaten Banyu Asin banyak yang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Salah satunya dilakukan di SD Negeri 2 Talang Kelapa, Kelurahan Kanten Laut, Banyu Asin. Siswa maupun guru di sekolah tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dalam proses kegiatan belajar mengajar ini, siswa maupun guru diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang ada, di antaranya jaga jarak, mencuci tangan, serta menggunakan masker. Selain itu, dalam kegiatan belajar mengajar tatap muka di SD 2 Talang Kelapa ini, jumlah siswa yang hadir dibatasi hanya 50% saja. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ini sendiri berdasarkan surat edaran dari Bupati Banyu Asin. Ya. Ini sesuai dengan aturan yang ada sudah Pak ya? Ya, insya Allah alhamdulillah yang kita lakukan selama ini sesuai dengan juga protokol kesehatan yang kita lakukan, yang diinformasikan dan yang diedarkan oleh Bapak Bupati dan juga Bapak Kepala Dinas. Bahwasanya walaupun kita sudah ada edaran tatap muka dari Bupati, tetap selalu berprotokol pada SD 2 Talang Kelapa ini berkoordinasi dengan puskesmas setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap siswa maupun guru yang ada. Akhirnya, penantian dan kerinduan para pelajar untuk bisa menikmati pembelajaran tatap muka akan segera dirasakan. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim mengatakan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah akan dimulai kembali per Januari 2021. Hal ini berlaku untuk semua zona.
meski pandemi COVID-19 belum reda, karena mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran peserta didik yang semakin mendesak. Pengumuman keputusan bersama panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 dilakukan Jumat siang. Pengumuman ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Kemendikbud. Penetapan ini berdasarkan pertimbangan kebutuhan pembelajaran peserta didik yang semakin mendesak di masa pandemi COVID-19 dan dari hasil evaluasi implementasi kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim mengatakan, kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah akan dimulai kembali per Januari 2021. Hal ini berlaku untuk semua zona meski pandemi COVID-19 belum reda, sehingga peta warna resiko COVID-19 tidak lagi menjadi acuan pembukaan sekolah. Namun, pemerintah daerah setempatlah yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dimulainya PTT mulai Januari 2021 ini merupakan keputusan bersama 4 menteri, yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fahrul Razi, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Keputusan tersebut disepakati oleh Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenang untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar pembelajaran tatap muka ini tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Sebelum PTT, Pemda perlu bersepakat dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Ada beberapa dampak negatif tadi disampaikan oleh Mas Nadiem, Mendikbud. Namun tentu juga kita tidak bisa menghindari bahwa kita juga harus memberikan precaution, antisipasi kesiapan agar tatap muka tidak menjadi klaster baru di lingkungan pendidikan, termasuk juga lingkungan pendidikan keagamaan.